Ya betul, jadi dari keluarga VA mengajukan penangguhan penahan. Fadel 100% menyatakan bahwa yang terjadi ini adalah fitnah. Sakit Bang Rahman. Kami dari awal sudah menyatakan ketika Fadel berbohong kepada kami, konsekuensinya kami akan tinggalkan dia. Empat hari sudah Fadel Bajide meringkuk di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, dukungan moral dan kunjungan keluarga nampak tak henti menyertai perjalanannya. Buktinya, pada hari Selasa 18 Februari 2025 kemarin, keluarga Fadel kembali hadir mengunjungi. Ketika ditemui pasca berkunjung, Martin serta Bintang Bajide selaku kakak Fadel pun membagikan kabar terbaru tentang sang adik. Di mana mereka mengaku jika penampilan Fadel kini sudah berubah drastis. Rambut panjang yang menjadi ciri khas penampilan Fadel kini sudah habis dipangkas rapi. Sebuah perubahan baru yang sempat membuat Martin dan Bintang terkejut. Dalam kesempatan itu, Martin dan Bintang pun turut membagikan pula kabar terbaru tentang upaya penangguhan penahanan yang telah mereka ajukan. Lantas, bagaimana penjelasan pihak Polres Metro Jakarta Selatan terkait hal itu? Ya betul, jadi dari keluarga VA mengajukan penangguhan penahan ke Polres Metro Jakarta Selatan hari Jumat, ya masuk, kemudian masih di meja pimpinan tentunya. Jadi untuk proses itu bergulir ya Mbak, jadi itu memang ada pertimbangan-pertimbangan tentunya dari pimpinan dan yang jelas ada di penyidik ya, itu yang dipertimbangkan. Yang jelas surat sudah kita terima, kemudian sudah ditindaklanjuti tentunya ya. Dia tadi bawain kopi, dia yang penting kopi dia. Tadi kopi sama makanan yang dia suka kan, biskuit-biskuit atau makanan-makanan ringan lah, snack-snack gitu. Iya betul, itu aja paling coklat, iya, roti. Gitu. Dia kan suka, dia kan seringnya kan ya roti ya makannya kan, jadi maksudnya nyemilnya kalau pagi gitu, paling gitu aja. Ya kayak biasa normal lah. Iya masih. Hari Kamis besok? Iya masih. Paling ya itu dia permintaannya itu Permintaan kopi, itu, iya. kopi gula aren kalau dia. Sesimpel itu Simpel itu ya. Ya nggak banyak. Makan yang begini-gini enggak sih, paling itu aja. Penangguhan penahanan mungkin dari kuasa hukum kita kali ya. Kita juga belum paham ya. Mungkin nanti. Masih Bang Rasman. Iya, mungkin nanti Bang Rasman sama Bang Rahmat nanti mungkin yang bisa jelasin untuk hukum-hukumnya gimana. Iya. Gitu. Penangguhan penahanan itu adalah hak dari tersangka ya, mengajukan ke Polres Metro Jakarta Selatan yang menerbitkan surat perintah penahanan. Jadi di situ memang diatur di dalam undang-undang bahwa keluarga atau tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan. Ya kalau itu yang jelas nanti setelah suratnya sudah diterima atau sudah ditindaklanjuti, kemudian sudah ada jawaban dari pimpinan kita terutama dan penyidik, pasti kita update. Terus ada info lebih lanjut? Belum ada. Makanya kita baru datang. Makanya baru datang nih, kita baru tahu kondisinya lagi udah botak dia gitu. Oh ya udah, Dek. Botakan rambut doang kan bisa tumbuh lagi nanti gitu. Penyemangat lagi gitu. Penyemangat ya, rambut Iya. numbuh lagi nanti, udah tenang aja. Dirapikan aja rambutnya, dirapikan aja. Karena memang kan sebelumnya rambut Fadel itu kan terlalu panjang kan. Nah, dia khawatirkan kalau di dalam sel itu susah untuk perawatannya. Jadi rambutnya dirapikan. Informasinya kemarin. Oke. Psikisnya pertama begini, Fadel itu selalu menyatakan dirinya, "Bang, saya kuat. Ya. Orang abang tenang aja. Yang penting dampingi Fadel terus, kita berjuang sampai akhir, Bang." Itu pesan Fadel gitu. Karena memang Fadel selalu bilang, "Bang, ini bukan pertama kalinya saya di sini, Bang. Jadi saya pasti kuat dan saya pasti bisa melalui ini, Bang. Orang abang yakinlah ini semua fitnah kepada saya." Itu pesan Fadel. Kalau kondisi mata ketika saya mau pulang gitu ya berlinang, berkaca gitu. Artinya dia sedih ditinggalkan gitu kan. Tapi itu hal yang wajar bagi saya kan. Ya, siapa juga yang nyaman di dalam itu kan gitu kondisinya. Kami tim hukum sedang mengajukan permohonan untuk penangguhan
kita lihat Pak Kapolres. Kalau pra-peradilan, kalau gelar perkara khusus, itu sedang kami dalami dengan keluarga. Nah, saya tanya Rahmat tadi yang datang ke sana, Fadel sehat. Saya tanya Martin gimana, Martin juga, kata Rahmat juga sehat. Nah, dia sudah diperiksa sebagai tersangka. Tinggal pelimpahan. Pak Kanit, Bu Kanit maksud saya, Bu Citra cerita ke saya, mereka akan upayakan 20 hari ini, sebelum 20 hari, dia tahanan pertama, untuk 20 hari pertama, itu akan diburu, mudah-mudahan bisa P21. Nah, nanti kita buktikan. Menariknya, sebuah pernyataan mengejutkan justru hadir dari tim kuasa hukum Fadel Bajideh di tengah masa penahanan ini. Ya, salah satu kuasa hukum kini diduga mulai ragu terhadap pernyataan Fadel Bajideh. Tentunya bukan tanpa alasan, pasalnya keraguan itu berlandaskan dengan keterangan BAP baru yang diserahkan Laura, yang hingga sampai saat ini belum terbuka secara terang benderang. Lantas, seperti apa penjelasan tim kuasa hukum Fadel terkait hal itu? Keyakinan saya sekarang di posisi 50-50. Kenapa Bang? Posisi saya 50-50, gitu Kok kan? bisa? Kenapa Bang bisa begitu Bang? Gini ya, pertama ketika saya pertama kali mendampingi Fadel, itu jujur, walaupun Fadel menyatakan tidak pernah melakukan apapun, bahkan hamil itu atau melakukan perbuatan tadi, itu tidak pernah gitu. Saya sebagai laki-laki normal dan sebagai orang yang sudah lama hidup di Jakarta, merasa tidak percaya gitu loh. Karena mohon maaf, memang Jakarta ini benar yang orang bilang gitu, lebih kejam daripada ibu tiri. Nah, saya tidak meyakini itu awalnya 50-50 kan gitu. Nah, kemudian ketika Loli lari dari safe house, itu kan kami hampir satu malam gitu, hampir 24 jam bersama. Gitu. Saya tanya, saya gali gitu. Bersumpah demi Allah di situ, Laura Mezani menyatakan tidak pernah melakukan. Di situ saya langsung confirm 100% ini mereka tidak bersalah. Saya akan perjuangkan, saya akan bela di posisi itu. Nah, kemudian ketika hari ini Loli merubah keterangannya, gitu, jadi balik lagi seperti sedia kala, gitu. Jadi 50-50 lagi keterangan saya ini. Nah, saya coba berkomunikasi dengan Fadel secara intens, saya coba yakinkan dia akan lebih dekat lagi untuk supaya dia jujur. Kami dari awal sudah menyatakan ketika Fadel berbohong kepada kami, konsekuensinya kami akan tinggalkan dia. Ketika rilis, Fadel itu masih tidak menyangka di posisi ini. Karena berlalu begitu cepat. Jangankan Fadel, saya sendiri pun tidak nyangka kondisinya secepat ini. Apalagi posisi Laura Mirjani atau Loli yang saya sudah 4 mata bicara dengan Loli. Fadel 100% menyatakan bahwa yang terjadi ini adalah fitnah. Sakit Bang Rahmat. Ini saya lagi upaya. Tadi saya ketemu dengan penyidik mengajukan permohonan salinan BAP. Dan penyidik akan merekomendasikan ini kepada Pak Kasat untuk kemudian kami akan menerima salinan BAP itu. Terlepas dari adanya keraguan yang berbisik sumir di hati, tim kuasa hukum Fadel Bajideh nampaknya masih tetap setia untuk membela sampai kasus yang kini disangkakan padanya dapat terbuka secara terang benderang. Bahkan, pengakuan baru Laura yang diunggah Nikita berhasil menarik perhatian Rasman Arif Nasution selaku tim kuasa hukum Fadel, sekaligus sosok yang sempat berniat untuk mengadopsinya. Apalagi dalam video tersebut, Laura tidak hanya sekedar mengucap kata maaf dan terima kasih kepada sang ibunda, tetapi juga tak menunjukkan sedikit pun reaksi tertekan. Yang mana seakan membantah keraguan Rasman selama ini. Lantas, seperti apakah pandangan Rasman Arif Nasution menyaksikan babak akhir perkara ini? Ya kalau kecewa, saya kecewa dua-duanya. Kecewa dengan Loli, kecewa dengan Fadel. Kenapa saya bilang kecewa dua-duanya? Kenapa nggak dari awal Loli bicara ke saya?
Kalau Fadel pun saya pancing, Fadel. Gimana? Fadel, kamu laki-laki dia perempuan. Kamu cerita bahwa Loli itu sudah pernah dengan orang lain. Masa kalian nggak pernah? Enggak, Om. Tanya Loli juga. Enggak. Nah sekarang, saya tinggal faktakan aja. Siapa yang orang ini yang berbohong? Makanya kita kemarin dalami. Kalau itu dilakukan oleh Loli, dia kena tindak pidana, bos. Makanya kita akan kejar. Nah, tetapi sekarang kalau kita dipaksakan, kan tidak menjadi bukti. Karena ini akan di pengadilan. Nanti di pengadilan ketika diungkap bahwa itu ternyata itu tidak fakta, Lolinya bisa dikejar. Tapi bisa dilaporkan sekarang, boleh sama-sama diproses. Dia akan bilang, kalau Loli tidak membuka cerita ini, nggak akan bisa terungkap. Saya sampaikan ke Fadel, Fadel kalau Loli memberi keterangan berbeda, ini repot kamu. Saya bilang, enggak Om, ya udah nanti kita uji. 7 bulan itu Rasman dengan tim bisa. Ya kalau sudah terfaktakan, saya bilang jangan paksakan kalau tidak ada. Kalau mereka tersangkakan kemarin tanpa ada pengakuan Loli atau barang bukti yang kuat, saya pasti melawan. Tapi kalau Loli udah bercerita, ada petunjuk, ada WA, ada lain-lain, ya emang bisa saya lawan itu? Kan nggak mungkin. Sama dengan yang saya lakukan. Saya melakukan perlawanan, misalnya kemarin di persidangan. 7 bulan itu Rasman dengan tim bisa. Ya kalau sudah terfaktakan, saya bilang jangan paksakan kalau tidak ada. Kalau mereka tersangkakan kemarin tanpa ada pengakuan Loli atau barang bukti yang kuat, saya pasti melawan. Tapi kalau Loli udah bercerita, ada petunjuk, ada WA, ada lain-lain, ya emang bisa saya lawan itu? Kan nggak mungkin. Sama dengan yang saya lakukan. Saya melakukan perlawanan, misalnya kemarin di persidangan. Jadi apapun yang terjadi, orang lain tidak perlu masuk, orang lain juga cukup tidak perlu ikut-ikutan karena Anda tidak mempunyai hubungan darah, sekaligus secara undang-undang pun Anda tidak punya hak. Jadi selain secara hubungan darah tidak punya hubungan darah, secara hukum pun tidak punya hak. Yang punya hak adalah Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya dan atau orang tuanya, dan orang yang diberi kuasa oleh Nikita Mirzani itulah yang mempunyai hak. Itu adalah proses yang menurut hukum. Jadi secara garis hubungan nasab tidak ada, hubungan hukum juga tidak ada, jadi tolong Anda sadar diri, siapapun jangan ikut campur di dalam persoalan ini, kecuali Anda diberikan hak secara hukum dan sesuai dengan undang-undang, seperti itu. Sementara itu, sisa waktu yang tinggal menghitung hari ini akan digunakan oleh kubu pengacara Fadel Bajideh untuk menempuh upaya hukum baru. Salah satunya digadang-gadang adalah upaya membuat laporan balik yang ditujukan kepada Laura. Ya, mereka kini merasa jika pasal-pasal yang disangkakan terhadap Fadel diyakini mampu untuk menyeret Laura. Sontak saja, tim kuasa hukum Nikita Mirzani pun angkat bicara. Ia bahkan menegaskan akan siap menghadapi. Namun, Fahmi Bahmid juga menegaskan kepada kubu Fadel untuk tidak sembarangan mendalilkan sesuatu, bila mana tak memegang bukti kuat. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap kedua belah pihak terkait isu akan dilaporkannya Laura? Kami menemukan dugaan ada perbuatan pidana yang juga dilakukan oleh Loli. Ya, jadi ini saya memang kemarin malam cepat pulang karena Rahmat mendampingi, saya ada urusan. Ya. Apa itu? Menurut keterangan penyidik, ketika ditanya kepada Fadel, didengar oleh saudara Rahmat dan Dolin ya, bahwa tanggal 9 Mei Loli itu mengaku hamil. Mei 2024. Ananda Loli, kamu udah ngomong ke Om, ke Bu Ade bahwa kamu tidak pernah berhubungan dengan Fadel. Loli ngomong kepada Om dan kepada Tante. Ada rekaman bahwa Loli mengatakan dia juga ada pacar di
UK. Kalau di video call tidak bisa dibuktikan, berarti tidak bisa dikenakan ke Fadel. Kalau itu dilakukannya dengan meminum pil sendiri, dia berarti yang menghilangkan janinnya. Ya sudah, dia diseret. Nah, kami akan membuat laporan polisi. Itu intinya. Saya tidak nanggapin, yang saya tanggapin apa yang dikatakan oleh Humas dan Ibu Kanit sebagaimana yang dia sampaikan, itulah laporannya dan itulah proses hukumnya. Ini negara adalah Republik Indonesia, semua orang berhak untuk menyatakan, berhak untuk melakukan sesuatu, tapi semua itu harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada buktinya, saya akan laporkan balik, memberikan laporan dan pengaduan palsu. Nanti berurusannya dengan saya. Jadi hati-hati, jangan asal berteriak kalau Anda tidak punya bukti. Saya sudah beritahu tim agar dipantau perkembangannya, karena itu kan 20 hari pertama ya. Ini sudah berlangsung hari ketiga ini. Kita lihat dan nanti bagaimana teknis di persidangan, bagaimana lain, nanti kita kondisikan. Prinsipnya kami membantu secara pantas dan wajar. Ya, tidak juga kita bilang all out karena kita sudah menemukan beberapa fakta bahwa ada yang membuat misalnya dia menjadi tersangka, tapi ini kami dalami kenapa terjadi perubahan sikap yang drastis, yang spontan oleh saudari Loli yang pada akhirnya ya yang tadinya 6 bulan 7 bulan tiba-tiba serta-merta langsung jadi tersangka dan ditahan. Kemudian saya begini, saya jujur ya, kami juga dengan Rahmat, dengan Pak Lencinik, ya kalau dibilang kecewa lah Mat ya. Kenapa kok tidak bicara dari awal? Tidak, kurang jujur. Tapi kami nggak bisa juga paksa apakah benar atau tidak, nanti kan di persidangan. Tapi yang pasti ditanya, apakah saya kecewa kepada Loli? Saya jawab, saya kecewa. Dari hati saya. Apakah saya kecewa kepada Fadel? Sangat kecewa. Karena Fadel tidak terbuka. Tidak terbuka. Keduanya sama-sama nggak terbuka. Sampai sekarang Fadel mengatakan tidak gitu. Sehingga sulit bagi kami. Jadi saya dari sisi mana mau meninggalkan dia gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.